yang paling sudah sangat nyata ya. Kalau kita diundang misalnya setengah 7, kita sampai di sini pun jam 8 setengah 9. Itu adalah sebuah bentuk nyata ya, realisasi daripada playing victim yang terjadi dalam hidup kita. Nah teman-teman, sekarang gimana sih kalau perspektif Islam itu? Islam memandang tentang playing victim. Kalau tadi ini disebutkan lebih kepada kita mencari pembenaran. Ya. Bahasanya, kenapa cari yang benar? Berada sesuatu yang sah, gitu aja. Logika mengatakan ya, kita nyari yang benar, ya, kita mencari yang benar karena di situ ada sesuatu yang salah. Hanya kesalahan tersebut tidak kita akui. Gitu ya tadi penjelasan daripada Pak Ustadz Gendro. Benar ya teman-teman ya. Dan saya yakin, ya, semoga itu bukan teman-teman, pribadi saya mungkin, ya, kita menjadi pelaku utama, the first actor-nya daripada playing victim. Selanjutnya kepada Ustadz Junaid mohon ditanggapi secara syariah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Tes 1 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Yang saya pribadi muliakan, yang saya banggakan, saya taati pada kesempatan ini, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau bapak-bapak, ibu, kalau bapak-bapak, yang sudah bapak-bapak, ibu-ibu pun ternyata yang bapak-bapak, ibu-ibu itu masih ada muda ya. Iya. Saya muliakan teman-teman sekalian, terkhusus para hari ini Bapak narasumber Pak Ustadz Gendro, saya sebut seperti itu saja. Ya, jatuhnya Pak Ustadz Gendro ini orang tua kita. Ya, orang tua kita. Saya muliakan host Pak Coy atau Mas Coy. Gus Coy. Oh Gus Coy ya. Iya. Salah satu karakter mobil legend. Iya, Gus Coy. Saya muliakan juga Pak Dirjen, Pak Direktur ya, Pak Direktur yang saya muliakan juga ya seluruh sahabat-sahabat, teman-teman yang saya kenal ataupun tidak saya kenal, tapi insya Allah setelah ini kita saling kenal. Alhamdulillah. Semoga hadir kita pada malam ini menjadi sebab diturunkan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, segala puji bagi Allah. Meskipun hujan, meskipun macet, jangan jadikan itu alasan playing victim. Dan disampaikan oleh Ustadz Gendro. Bagaimanapun keadaannya, kita ucapkan alhamdulillah malam ini bisa sharing ya. Sharing sambil ngopi, sambil santai lah seperti ini, dalam keadaan baik tentunya, untuk kegiatan yang baik alhamdulillah, pada kesempatan yang baik alhamdulillah, melakukan hal-hal yang baik alhamdulillah. Bahasa jadi kalau kullun muyassarun lima khuliqalah, segala sesuatu itu dipermudah ya, diciptakan. Ya, kalau memang diciptakan untuk A, berarti Allah permudah ke sana. Ini sekarang nih, kita sedang dipermudah oleh Allah untuk melakukan yang baik, yang baik-baik. Artinya apa? Allah, secara bahasa Allah ingin kita menjadi hamba-hamba yang baik. Alhamdulillah. Semoga majelis seperti ini bisa selalu terus ya ada, eksisten, amin ya. Semoga selalu ya bisa terus ada seperti itu. Insyaallah ini bentuk daripada ya harapan ikhtiar kita untuk menjadi hambanya Allah yang baik. Baik, segala puji bagi Allah, salam dan salawat semoga tercurah kehariban baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ya, sebagaimana disampaikan tadi sama Gus Coy ya. Nanti perkenalannya lebih lanjut ya, teman-teman perkenalkan, sebagian sudah ada yang tahu, mohon maaf kalau saya terlalu dekat. Tes 1 2 tes 1 2 ya.
Atau mungkin seperti ini aja. Ya, kedengaran dia sampai di belakang, mohon maaf. Ya, kedengaran ya. Baik. Tes 1 2. Ya, perkenalkan tadi nama saya ya Al-Junaid Muhammad Idris. Kalau dinas malam, dinasnya 2. Jadi kalau dinas malam, maghrib, isya sampai subuh, itu saya di Masjid Fajrul Islam. Ya, teman-teman kalau lewat dari sini depan Brimob lampu merah, maju sedikit Bucen 4 Kota Raja itu ada masjid sebelah kanan. Ya, silahkan teman-teman singgah ya beribadah, sholat, ya, istirahat santai-santai pun, bisa nongkrong pun ya asik juga kalau nongkrong di masjid ya. Silahkan teman-teman. Itu kalau dinas malam. Tapi kalau Senin sampai Jumat, kadang-kadang Sabtu dan Minggu yang paling sering juga, ya pagi ya, sampai sore itu saya dinasnya di kantor urusan agama distrik Waratami. Ya, ada Pak Ustadz Akbar di sana teman saya seorang penghulu teman-teman. Ya tahu penghulu ya, tahu ya, tahu tepuk sakinah ya. Iya, saya tunggu kehadiran di KUA untuk saya ajak bertepuk sakinah bersama. Ya, saya di KUA Waratami. Jadi kalau pagi sampai sore di KUA, malam sampai pagi di masjid, itu saja. Ya, kemudian ya KUA itu di bawah Kementerian Agama. Ya, kantornya di sini KUA Kementerian Agama Kota, depan BKKBN teman-teman. Di sebelah Pengadilan Agama, di sebelah Kementerian, sekarang Kementerian Hukum saja ya, sudah bisa Pak. Ya, itu saja teman-teman perkenalan. Ya, nggak perlu panjang-panjang. Tapi ini biar sampai ya, begitu Pak Coy. Ini kita sharing saja. Nah, jadi teman-teman setelah kita dengar tadi, ya, yang disampaikan oleh Pak Ustadz Gendro tentang playing victim, saya rasa ketika tadi siang dibuat flyer kemudian di-share lewat Instagram, saya yakin teman-teman ketika nulis playing victim, apalagi korban mode on, saya yakin, saya paham teman-teman udah tahu sebenarnya, benar ya? Cuman kan kita kan butuh sharing nih, kita butuh materi sharing. Jadi malam ini kita bahas tentang korban mode on, dan saya yakin ya semoga itu diri saya, itu bukan diri teman-teman. Mungkin kita pernah ya dalam kehidupan kita sampai detik ini ya minimal ya kayaknya kita yang jadi pelaku playing victim. Terlebih ini tadi nih yang paling sudah sangat nyata ya. Kalau kita diundang misalnya 6:30, kita sampai di sini pun jam 8:30, ya, itu adalah sebuah bentuk nyata ya, realisasi dari para playing victim yang terjadi dalam hidup kita. Nah teman-teman, sekarang gimana sih kalau perspektif Islam itu? Islam memandang tentang playing victim. Kalau tadi nih disebutkan lebih kepada kita mencari pembenaran. Ya. Bahasanya, kenapa cari yang benar? Berada sesuatu yang salah, gitu aja. Ya. Logika mengatakan ya kita nyari yang benar, ya kita mencari yang benar karena di situ ada sesuatu yang salah. Hanya kesalahan tersebut tidak kita akui. Gitu ya tadi penjelasan daripada Pak Ustadz Gendro. Benar ya teman-teman ya. Dan saya yakin, ya semoga itu bukan teman-teman, pribadi saya mungkin, ya kita menjadi pelaku utama, the first actor-nya daripada playing victim. Ya udah saya nggak perlu tanya kira-kira kalau kamu apa sih, kalau teman-teman dulu playing victim nggak usah. Ya dalam hati aja udah kita pernah menjadi pelaku playing victim. Mungkin waktu nggak usah besar, waktu udah besar sekarang, waktu masih kecil dulu mungkin ya. Benar teman-teman ya. Takut dimarahin ibu misalnya, takut dimarahi orang tua, atau mungkin nggak sengaja jatuhin barang berharga milik orang-orang tua, ya pura-pura nggak tahu, ataupun ternyata ada yang tahu. Akhirnya kita mencoba mengelak dari kenyataan. Disampaikan tadi Pak Ustadz Gendro, mohon maaf saya ulas kembali, kita harus berani, jujur, bertanggung jawab, ya kan? Kita mengakui, ya kalau salah akui salah, itu aja. Salah akui salah,
Bener ya? Salah, kita akui diri kita salah. Nah sekarang gini, kalau Islam mandang playing victim itu adalah selalu mencari hal yang benar. Karena kalau mencari hal yang benar itu bukan, ya, mohon maaf saya coba teman-teman dikasih tanda kutip, mencari hal yang benar itu baik atau salah? Mencari hal yang benar itu baik atau salah? Baik kan? Baik. Tapi kalau ternyata mencari yang benar itu karena kita ingin membenarkan diri atas kesalahan kita, jadinya enggak baik. Ya. Kita garis bawahi teman-teman. Di sini yang saya maksud ya dengan mencari pembenaran, yaitu pembenaran dalam artian playing victim tersebut. Ya kan? Ya. Apa teman-teman? Apa dampak? Misalnya nih, ya disampaikan tadi Pak Ustadz Kendro, misalnya apa dampak daripada kita berplaying victim? Yang terlihat bukan dampak lah. Kira-kira apa yang kita lakukan kan pada saat kita berplaying victim? Kita menjadi aktornya, menjadi aktornya lah. Kita membenarkan diri kita. Satu, membenarkan diri di atas kesalahan. Kedua, kalau ternyata kita punya kaitan sama orang lain nih, kita punya kaitan sama orang lain, barangkali kita jadi pelaku sebenarnya, ya kan? Orang lain itu adalah korban. Di sini kita apa yang terjadi? Membalikan fakta, kita yang menjadi korban, dia yang menjadi pelaku. Membalikan fakta. Tiga, ya. Setelah kita balikan fakta, kita mencari pembenaran, apalagi di era sekarang, kita viralkan. Mungkin kalau dalam hati dia udah berpikir bahwasanya no viral, no, ayo teman-teman, no viral, no justice. Ya, benar nggak? Benar, no viral, no justice. Benar sekarang ya. Ya. Tadi Pak Ustadz Gatro katanya bilang apa, kita gak usah cerita di sini atau mungkin sekarang deh. Ya, mohon maaf nih kalau nggak ada yang nonton. Ya kita nggak tahu walau alam sawab, seperti kejadian di Sumatera mungkin ya teman-teman, bencana alam. Ada yang bilang bahwasanya itu ada pelakunya. Ya walau alam sawab, bencana itu kan dari Allah, benar ya. Cuma tetap ada di situ pasti ada campur tangan manusia. Ya mohon maaf saja nih, kita gak enak juga nih ngomong seperti ini. Apa namanya? Dibawalah potongan apa teman-teman? Potongan kayu itu gak enak kita bahas seperti ini. Oke? Paham ya? Kemudian ya saya nggak tahu aja gitu. Ketika kita lihat no viral no justice, ya hal itu harus diviralkan dulu baru ada tanggapan. Banyak sekarang teman-teman ya, yang nggak harus yang tadi lah. Semoga part ini kalau memang direkam dihapus saja, biar tetap eksis majelisnya. Ya, Pak Dir bercanda. Ya, no viral no justice. Udah, pokoknya yang ketiga, saya harus benarkan diri saya jadikan dia korban, saya viralkan. Ya, teman-teman tahu kan kalau dampak kalau udah viral seperti apa? Akan ada orang yang dukung manusia nih kita ketika mendengarkan orang lagi, mohon maaf, mendapatkan berita sesuatu. Ada orang, apalagi kalau beritanya dipoles ya sedemikian rupa lah seperti itu, mungkin dipakai backsound yang menyedihkan barangkali, benar ya? Kan korban, ya kan? Korban. Atau pokoknya dibuat sedemikian rupa sehingga orang-orang ini ada yang dukung, ya, ada yang tetap apa bahasanya, abstain, tenang, diam aja. Bahkan ada yang dukung pelaku yang ya sebenarnya pelaku ini adalah korban. Ini kan dibalikan fakta, bener nggak? Setelah itu apa teman-teman? Terjadi saling dukung-dukung, saling
Ya udah, dia kita nggak tahu di lokasi seperti apa, tapi kita ngobrol nih lewat kolom komentar. Ah, si dia tuh salah. Ini yang dukung si pelaku. Pelaku ini saya garisnya, pelaku ini berarti mohon maaf, ya pelaku yang asli ya. Ya, yang dukung pelaku pasti akan mohon maaf menjelek-jelekan si, ya, kita katakan A dan B lebih enak, si B. Yang dukung B pasti akan jelek-jelekin si A. Terjadi nggak teman-teman di dunia pertemanan kita? Hah? Fakta? Nyata? Realita? Benar ya? Ya. Kita jadi, mohon maaf, pokoknya kita harus benar. Dia harus salah. Orang yang dukung nyalahin dia, orang yang dukung dia pasti ngebela dia. Nyalahin yang sebelah sini juga. Apa yang terjadi teman-teman? Fitnah. Nah, coba kalau kita mengurut nih, kita mau urut. Orang ketika berplaying victim, itu dia sedang berdusta. Ini kalau mau bahas secara syariat ini, mohon maaf, berapa menit dikasih? Pokoknya sampai selesai aja ya. Iya, teman-teman ya. Orang memanipulasi diri, berkamuflase. Wah, berkamuflase ya. Berkamuflase yang tadinya dia adalah pelaku, dia menjadikan dirinya sebagai seorang korban. Dia berdusta. Benar ya? Yang kedua, ketika dia menjadikan teman dia, si korban itu sebagai seorang pelaku, dia menjatuhkan harkat martabat orang tersebut. Padahal harus dipahami teman-teman, Islam tidak membenarkan. Mungkin kalau teman-teman di sini ada yang kuliah Maqasidus Syariah, mungkin pernah dengar Maqasidus Syariah, teman-teman. Ada ya Maqasidus Syariah, pernah dengar nggak? Minimal pernah dengar deh. Maqasidus Syariah pernah? Itu kalau di teman ya kalau di fakultas barangkali syariah backing saya itu ada namanya Maqasidus Syariah, maksud-maksud diciptakannya sebuah syariat. Teman-teman tahu syariat ya? Apa syariat? Syariat apa syariat teman-teman? Yang bisa jawab kita kasih keripik Jayapura. Syariat teman-teman. Syariat itu yang mengatur tentang ya ibadah muamalah. Beda agama teman-teman ya. Agama itu satu. Ya, agama satu. Ya teman-teman, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu satu aja agamanya. Semuanya adalah dibuktikan dengan Al-Quran sendiri yang sebut Nabi-Nabi semua adalah beragama Islam. Yang beda cuma satu syariatnya. Waktu Nabi Musa nih, Nabi Musa dapat kitab namanya, ini kita santai aja nih. Jadi kita sharing nih. Tahu? Taurat, oke ya. Nabi Musa diberikan Taurat. Syariatnya, syariat Nabi Musa dari ujung sampai ujung semuanya itu berat-berat. Buktinya kalau di syariat Nabi Musa itu kalau ada hal najis, kita kena najis di pakaian. Kalau kita kan di syariat Nabi Muhammad basuh air, alir air, cuci selesai, ya kan? Tapi kalau Nabi Musa potong. Bahkan dalam riwayat, bagaimana kalau najis itu kena di anggota tubuh? Keluarkan. Bahkan dengan kulit. Itu saking beratnya syariat Nabi Musa. Makanya saya sering bilang, kalau orang-orang zaman sekarang syariat Nabi Muhammad aja udah enak, tapi kok masih nggak mau ibadah. Semoga dia ketemu mesin waktu kita kembalikan ke syariat Nabi Musa. Dia rasa di sana. Datang setelah itu Nabi Isa. Apa nama kitabnya teman-teman? Jib. Nah, Nabi Isa, Allah halalkan sebahagian, masih Allah harapkan sebahagian. Artinya apa? Setengahnya sudah enak, setengahnya masih berat. Datang terakhir syariat Nabi Muhammad, dari ujung sampai ujung semuanya adalah mudah. Ini syariat teman-teman ya. Ini syariat. Ini kita bahas bersama. Nah,
saya pakai tiket kayak pada masih antusias ya teman-teman ya. Masih masuk kayak gini kayaknya pengen mau jauh kok Ustaz. Katanya ngomongnya deh ke Stick, lanjut. kayaknya kita kayak kuliah. Ya Allah Rasulullah Muhammad. Ya gini deh. Ya pokoknya tadi saya ingin menyampaikan bahwasanya agama itu satu saja, syariat aja yang kita berbeda-beda. Tapi intinya sebelum Nabi itu beragama. Nah, kita bicara masalah tentang playing victim. Ini sudah terjadi bukan pada zaman sekarang pun, zaman dahulu sudah ada. Jangan pada masa itu terjadi. Tahu Nabi Yusuf ya? Tahu Nabi Yusuf? Tahu ya? Nabi Gampang lupa. Anjir. Tahu ya? Seperti Ustaz Akbar. Dia menurut istrinya. Nabi Yusuf nih. Waktu Nabi Yusuf masih kecil, apa yang terjadi? Dia tidak senang nih sama saudara-saudaranya. Kan bapak kita cuma cinta nih sama anaknya doang. Akhirnya bapak kasih izin bawa adik pergi main. Akhirnya pulang-pulang mereka dalam keadaan nangis, bawa baju berdarah. Ditanya mana anaknya, katanya dimakan. Sering play victim ya. Bener ya? Supaya apa? Katanya ya kita udah jaga dengan baik nih. Kita udah jaga dengan baik. Bohong nggak? Padahal sengaja dibiarkan seperti dia aneh biarkan bermain seperti. Padahal mereka nggak jaga sebenarnya. Tapi mereka mohon maaf dibuat ke Vigoya Batik, dibuat ke dalam musuhmu. Jadi ya pulang-pulang pura-pura nangis, bawa baju seperti itu ditanya sama orang tua. Ya, Yusuf berarti bapaknya adalah Yakub ya, benar ya? Tapi apalagi play victim. Ya, ketika Nabi Yusuf mohon maaf bersama Zulaikha. Oh ya, kisahnya di Quran ada ya. Ya, tapi makin kuda qadisuhu min duburi. Nah, kalau memang ternyata bajunya robek dari belakang, berarti dia orang yang benar. Tahu kisahnya ya? Gak perlu saya ceritakan. Gak perlu saya ceritakan. Kejadian lagi, ya. Pada masa-masanya sahabat-sahabat pernah banyak. Ya, banyak. Penjelasnya syariat kita diajarkan untuk mohon maaf. Yang pertama, kalau tadi berdusta, hal tersebut tidak dibenarkan. Yang dibenarkan adalah berlaku jujur. Paham ya? Paham ya? Panggasya, alaih semida kata Rasul, siapa yang berlaku tidak jujur, ya udah. Tidak masuk dalam golongan. Nah, ya. Apalagi nih, yang terjadi tadi nih. Jadi kan membalikkan fakta. Berdusta, membalikkan fakta, menjatuhkan harkat martabat orang lain. Oh. Kalau lo beta gila apa fufis. Nah, kita jatuhkan harkat martabat si korban. Iya kan? Ya kita bilang dia adalah korban. Sini teman-teman. Maqasidus ini saya kembali lagi. Maqasidus syariat, kota asal syariat. Kenapa adanya syariat? Pertama, pada dengerin. Syariat itu diadakan untuk menjaga agama. Ya, nama orang. Bukan kita lah misalnya. Kita lihat teman-teman Nasrani, misalnya teman-teman Nasrani Katolik pergi ibadah. Itu artinya mereka sedang menjaga agama mereka. Sama. Kita pun sama, kita beribadah. Itu artinya kita sedang menjaga agama kita. Ya kan? Ada lagi namanya, tujuan daripada syariat adalah hifdun nafs. Untuk menjaga jiwa. Kenapa ada yang namanya kisos di dalam syariat? Tidak. Ya? Al-amfu bil andi,
al-futud bil utud, al-aib bil aib, ya. Semua hal yang kita perbuat buruk sama orang, ya, kita diberlakukan yang sama. Kalau kita menghilangkan nyawa orang, itu bukan beduk azan ya. Itu adalah tebak bakar. Ya, ya. Kalau kita menghilangkan nyawa orang, artinya kita juga mohon maaf, itu syariat. Tapi kita tidak bicara konteks syariat itu di Indonesia. Jangan memaksakan. Ya, ya, ingat. Jangan sampai Indonesia adalah negara yang agabis. Meskipun tidak tentu kepada satu agama. Silahkan kita dalam ruang internal kita bicarakan. Tapi tidak memaksakan untuk di ruang publik. Ya, oke teman-teman ya. Ada hifdzun nafs. Apalagi? Ada hifdzul akal. Kenapa diharamkan? Minum khamar, teman-teman. Karena kenapa khamar itu menutup akal. Jadi adanya syariat mengharapkan khamar supaya tidak tertusuk akal. Ada namanya hifdzun nasam. Untuk menjaga keturunan. Disyariatkan untuk menikah. Diharamkan berzina. Kenapa? Udah seperti itu. Ya, adanya syariat untuk melestarikan keturunan dan diharapkan bersih. Makanya tidak boleh perzinahan, akan tetapi didukung untuk menikah. Saya tunggu di KUA. Ya. Ada lagi apa? Ada namanya hifdzul mal. Kenapa diharapkan mengambil hak orang? Tidak boleh ngambil harta orang lain, tidak boleh. Hukumnya haram. Karena kenapa? Ya. Mohon maaf. Kenapa berlaku potong tangan? Mohon maaf. Mohon maaf. Ya, dalam syariat kita ada namanya potong. Kenapa? Nih kalau kita Yuri nih, potongnya satu. Yuri, potong satu. Yuri, potong satu. Yuri, potong satu. Tangannya agak anak, kakinya agak. Jangan give like. Karena bingung potongnya pada. Ya. Kenapa? Kenapa ada yang seperti itu? Untuk menjaga harta manusia supaya tidak diambil oleh orang lain. Yang terakhir nih ditambahkan sama ulama, termasuk adanya syariat adalah itu agar supaya kita menjaga harkat martabat orang lain. Ya, boleh memfitnah. Betul tidak? Terjadi nggak kalau playing victim? Kita fitnah orang lah. Ya, kita fitnah orang lain. Ya kan? Nggak boleh memfitnah. Nggak boleh nadimah adu domba. Terjadi ya, dengan kita membenarkan diri kita menjatuhkan harkat martabat orang lain, yang terjadi adalah adu domba. Syariat membenarkan kami. Syariat tidak membenarkan adu domba, tidak membenarkan berlaku bohong, ya, tidak membenarkan mohon maaf, ya, menjatuhkan harkat martabat, nggak boleh. Makanya kenapa dalam Islam ada namanya hukum qadhaf, ya, dilempar dengan batu supaya apa gitu misalnya, ya, atau dirajam misalnya supaya apa? Nggak sembarangan ngomong. Kalaupun benar, ya, kita punya syariat itu kita punya hukum berdakwah, bukan dakwah. Dakwah ini ya kita artikan dakwah seperti ini dakwah ya. Tapi kalau dalam dakwah itu dalam Indonesia ada dakwaan. Dakwaan atau dakwaan teman-teman ya. Yang berkaitan sama hukum lah. Ya. Kalau Anda mengaku Anda benar, sertakan buktinya. Betul ya? Jangan cuma diviralkan, tapi sertakan buktinya. Dalam perspektif Islam seperti itu teman-teman. Tidak membenarkan menjatuhkan harkat martabat orang. Nah, ya, apa yang terjadi? Di lingkaran antara si pelaku dan korban, di luar itu orang-orang pada Masya Allah. Sekarang dengan adanya mohon maaf, media sosial ini, Instagram ini cuma ada di Indonesia. Ya. Bahkan di mana? Konoha. Nggak ada Konoha. Konoha kan Naruto. Ya, ini beda ya. Instagram ini seluruh dunia pegang sepertinya. Instagram, apalagi TikTok ada, Facebook, iya, WhatsApp, apalagi Twitter ada, Instagram, apalagi Telegram ada, apalagi. Ya, semua nih uploadnya dari satu platform misalnya, kemudian dimasukin lagi platform yang lain. Share, metode share ini Masya Allah gampang banget ya. Tinggal share, dipilih tak, proses semuanya. Bayangkan nih, info yang ada di sini
bisa saja yang di Amerika tahu. Benar ya teman-teman? Ya, jadi pasti kaitannya sama no viral, no justice. Pokoknya nak dikureng-kureng tak 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 tak. Artinya akhirnya orang-orang saling gibah, orang-orang saling fitnah. Bahkan yang bermasalah sebenarnya korban sama pelaku. Tapi akhirnya kita yang ada di kolom komentar pun ikut-ikut berdosa. Ya, ikut-ikut berdosa. Kenapa nih? Untuk membenarkan orang yang kita dukung, kita jatuhkan juga harga martabat si korban, bahkan pendukungnya si korban kita juga. Betul tidak? Ya, kata-kata yang kurang baik semua keluar. Betul tidak teman-teman? Ya, artinya apa? Sebab playing victim itu dampaknya ke belakang. Playing victim sendiri udah dosa teman-teman, tapi mohon maaf ya. Kalau kaitannya sama hak pasti itu berdosa. Ya, tapi kalau seperti sampaikan tadi, bagaimana ya, mohon maaf ya, kalau kaitannya cuma untuk kita mengelak dari kebenaran, ya Ustaz, namanya kalau bohong sekecil pun itu dosa. Ya, ya, yaudah, jangan playing victim teman-teman. Kata hitungannya semuanya adalah dosa. Maksudnya dosanya dosa jariah juga soalnya. Ya, kita dosa, satu nih, kita berbohong, kita rendahkan dia. Dua nih, apa lagi? Kita viralkan. Tiga, orang-orang pada dukung percaya terhadap kebohongan. Yang orang tidak tahu bahwasanya kita adalah pelaku bohong. Ya kak? Orang-orang keempat tidak tahu bahwasanya dia adalah si korban. Kelima, di kolom komentar udah pada gibah. Insya Allah. Berbagai macam dosa sudah ada disebabkan playing victim. Kalau kita syariat Islam, ya, mohon maaf, syariat itu tidak menilai kebenaran dan keviralan saja. Ya, syariat tidak menilai sesuatu yang benar itu ya dari viralnya. Syariat tidak menilai sesuatu itu dari banyak orang yang membenarkannya. Tadi syariat itu ya membenarkan sesuatu dari substansinya. Kalau memang itu adalah benar dan Anda mengaku Anda yang benar, datangkan dalil buktinya. Dan mahkamah kita mohon maaf, kita punya peradilan. Ya, kita punya pengadilan. Ya, kita dalam Islam itu ya hakim, bodi, ya. Bukan media sosial. Oke teman-teman, ini sharing saja kali ya. Ya, kepanjangan, mohon maaf. Ya, ya. Oke, nanti barangkali setelah di patru. Ya, penting seperti itu. Kalau memang ada, kita bisa sharing. Ya, oh bukan untuk nggak bertanya. Tapi teman-teman sharing, kita sharing. Ya, setelah itu saya kembalikan kepada Gus Cok.